اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Allahumma rahmana bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang terbesar dari Allah, dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Kembali lagi bersama Ustadz Umam di pelajaran Quran Hadis. Tadi sudah kita baca bersama, sudah Ustadz awali kita membaca surat Al-Kautsar yang tentunya pekan lalu sudah kalian hafal semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita sebenarnya membaca surat Al-Kautsar itu isinya apa sih? Coba kita pelajari isi kandungannya. Al-Kautsar seperti yang Ustadz sampaikan kemarin terdiri dari 3 ayat. Urutan di Mushaf Al-Quran surat ke 108. Kemudian Al-Kautsar sendiri menurut artinya apa kemarin sudah sampaikan Ustadz kemarin? Nikmat Allah yang banyak. Selain itu Al-Kautsar sendiri juga ternyata nama sebuah telaga, sebuah sungai di surga. Ceritanya begini, kenapa surat Al-Kautsar itu turun kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW menunduk. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepala, kemudian tersenyum, kemudian tertawa sedikit, tersenyum. Lalu sahabat yang melihat Rasulullah kok tersenyum itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" "Wahai sahabat, tadi aku tersenyum kenapa? Allah menurunkan surat yang di dalamnya aku diberikan kenikmatan yang banyak. Surat Al-Kautsar namanya." Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar sampai akhir. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah kalian Al-Kautsar itu apa?" "Ya Rasulullah, kami tidaklah tahu Al-Kautsar itu apa." Al-Kautsar adalah sebuah telaga, sebuah sungai yang dihadiahkan Allah kepadaku kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti umatku akan berdatangan menuju ke telaga itu. Untuk apa? Untuk meminum air telaga itu, yang bejana-bejananya atau gelas-gelasnya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit di malam hari. Luar biasa kan? Jadi kita sebagai umat Islam nanti ada kesempatan untuk minum air sungai atau telaga Al-Kautsar. Setelah kita minum telaga Al-Kautsar itu, minum airnya walaupun mungkin sedikit, 1 gelas, 1 bejana tadi yang disampaikan Rasulullah, tapi insya Allah tidak akan haus selama-lamanya. Dan menurut suatu riwayat, sungai Al-Kautsar ini atau telaga Al-Kautsar ini airnya putih, lebih putih daripada susu. Manisnya air ini lebih manis daripada madu. Luar biasa. Apakah kita sudah merasakannya hari ini? Belum. Tidak pernah terbayangkan. Allah dan Rasulnya sudah memberitakan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar,
tadi di tafsirnya, ya, kita semuanya berharap bisa merasakan sungai atau telaga Al-Kautsar itu. Nah, lanjut di ayat pertama. Apa sih isi ayat pertama? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami di sini Allah, a'tainaka, memberikan kepadamu ya Rasulullah al-kautsar, nikmat yang banyak. Tadi sudah Ustadz sampaikan, al-kautsar juga berarti Allah telah memberikan kepada Rasulullah telaga al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Rabbmu, maka sholatlah karena Tuhanmu. Rasulullah kemudian setelah diberikan kenikmatan itu diperintahkan untuk sholat karena Tuhanmu. Seperti kita dianjurkan sholat karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena ayah bunda, bukan karena ustadz-ustadzah. Nah, kalau sholat kita melakukan sholat karena takut sama ustadz-ustadzah, karena takut dimarahi sama ayah bunda, berarti kita sholatnya belum karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Kemarin kita di bulan Dzulhijjah, di tanggal 10 Dzulhijjah, kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Kita melihat ada penyembelihan hewan kurban, itu ada sapi, ada kambing, ada domba, bahkan di Arab sana ada onta. Nah, kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berkurbanlah. Kalau sholat tadi kan untuk diri sendiri, kalau kurban itu sosial, untuk orang lain, untuk membantu orang lain. Kemudian di ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya terputus apa? Sesungguhnya terputus orang-orang yang membencimu. Jadi orang-orang yang membenci Rasulullah, orang-orang yang membenci ajaran Rasulullah, orang-orang yang menghina Rasulullah, itu semuanya nanti akan terputus baik di dunia dan di akhirat. Siapa yang kurang ajar, siapa yang mengingkari Rasulullah, tidak mengimani Rasulullah, pasti termasuk orang-orang yang rugi baik di dunia dan di akhirat. Makanya kita harus ikut apa yang diajarkan Rasulullah, kita harus mengikuti apa yang diteladankan, dicontohkan Rasulullah, biar kita apa? Nanti ketika di akhirat maupun di dunia saat ini kita senantiasa bisa menyambung, kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan di akhirat, mau tidak. Makanya kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Oh iya, Ustadz lupa, tadi ayat 2 ada ajakan untuk berkorban kan? Berkorban itu ajaran Nabi siapa? Ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Berkali-kali beliau mimpi, bahkan menurut suatu riwayat 3 kali mimpi. Nah, 3 kali mimpi kan Nabi Ibrahim jadi resah. Loh, kok mimpinya seperti ini? Kemudian dia berdiskusi, Nabi Ibrahim berdiskusi dengan Nabi Ismail. Wahai anakku, aku diperintahkan di dalam mimpiku oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau, apakah engkau bersedia? Nabi Ismail kemudian, kalau ini perintah Allah, kenapa tidak ayah? Laksanakanlah. Kemudian ketika itu, setelah itu Nabi Ibrahim kemudian mengambil senjata, mengambil goloknya untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, sambil beliau menangis, meneteskan air mata, tidak tega. Tapi setelah itu beliau melaksanakan penyembelihan sambil menutup mata. Akhirnya Allah ganti dengan apa? Domba yang sangat besar. Itulah pelajaran di surat Al-Kautsar. Semoga bermanfaat dan memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih taat kepada Allah atas pemberian Allah berupa nikmat yang sangat banyak pada kita semuanya. Alam semesta yang indah seperti ini, tubuh kita yang
Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita gunakan waktu yang diberikan Allah untuk bersyukur, untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk berbakti kepada orang tua, untuk semangat untuk buku ini ya, pendidikan agama Islam untuk Madrasah Ibtidaiyah halaman 28 dan halaman 29. Ya, silakan dengarkan penjelasan dari Ustadz Umam biar kita nanti bisa mengerjakannya dengan mudah. Ya. Setelah selesai materinya, kita sekarang membuka halaman 28, latihan soal. Di ROM 1, jodohkan soal di bawah ini dengan jawaban yang benar. Misalnya nomor 1, surat Al-Kautsar adalah surat yang ke. Jadi kalian nanti cukup menulis nomor 1, jawabannya apa, sudah tertera di sini. Ada A, B, C, kemudian D, E, F, G, H, I, J. Ada jawaban 10 di situ. Jadi kalian milih apa? Nanti cukup ditulis hurufnya, misalnya B. Jawabannya apa gitu. Nomor 2 misalnya F. Jawabannya apa? Cukup ditulis seperti itu. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Nomor 1, surat Al-Kautsar adalah surat yang ke. Nah, kemarin kita sudah sampaikan ya, surat Al-Kautsar surat keberapa di urutan Al-Quran. Kemudian nomor 2, surat Al-Kautsar diawali dengan lafal. Nah, bacaan surat Al-Kautsar yang pertama itu diawali dengan bunyinya apa? Jadi surat pertama Al-Kautsar bunyinya apa? Nomor 3, Al-Kautsar artinya, Al-Kautsar kemarin kita sudah sampaikan, Ustadz sudah sampaikan, artinya adalah titik. Nah, kalian cari di sini nanti. 4, setelah lafal fasol lili robbika adalah, setelah lafal fasol lili robbika lanjutannya apa? Kalian cari juga di sini hurufnya apa, kemudian bacaannya apa, ditulis. Nomor 5, surah Al-Kautsar memerintahkan kita untuk yang tercantum di Al-Kautsar seperti yang Ustadz jelaskan tadi, memerintahkan kita untuk apa? Ya, kalian cari juga di sini. Nomor 6, kalimat yang sering kita ucapkan saat mendapat nikmat adalah apa? Nah, ketika mendapatkan kenikmatan kesehatan, ketika mendapatkan kenikmatan waktu sempat, kemudian ketika mendapatkan kenikmatan yang lain, kalian mengucapkan apa? Nomor 7, inna titik Al-Kautsar. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di samping adalah, kalian pilih juga huruf apa kira-kira yang bisa melengkapi ayat ini. Nomor 8, nabi yang akan dijadikan kurban oleh ayahnya adalah nabi siapa? Nah, kita pelajaran kurban itu mengambil hikmah dari kisahnya nabi siapa. Tadi sudah Ustadz jelaskan di sebelum kita pembahasan soal ini. 9, surat Al-Kautsar ayat ketiga diakhiri dengan lafal. Nah, bunyinya ayat ketiga ini diakhiri dengan kata apa kira-kira? Kalian cari di sini. A, B, C, D, seterusnya. Kemudian nomor 10 dari soal menjodohkan, soal terakhir, Tolo suka foya-foya. Maksudnya foya-foya itu menghambur-hamburkan harta, boros. Itu ya, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Berarti
Tolo merupakan orang yang titik-titik nikmat Allah. Nah, kira-kira apa sisa dari semua jawaban tadi? Kalau memang nomor 1 sampai 9 tadi sudah kalian isi, pasti sisa. Syukur-syukur nomor 1 sampai 9 tadi udah benar, tepat. Nomor 10 tinggal sisanya. Nah, kira-kira orang yang apa kalau menghambur-hamburkan harta itu? Sekarang lanjut ke ROM 2. Kerjakan soal berikut ini dengan benar. Apa yang kita lakukan saat kita mendapatkan nikmat dari Allah? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kira-kira apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita rasakan? Nanti ditulis di sini ya anak-anak. Nomor 2, berilah harokat ayat berikut. Nah, ini kan belum ada harokatnya. Kalian kasih harokat ya. Kalian kasih harokat di sini. Bunyinya apa ini? Nomor 3, sebutkan 3 hewan yang bisa digunakan sebagai hewan kurban. Kemarin kita sudah melalui Hari Raya Idul Adha. Kalian sudah sering kan melihat proses penyembelihan hewan-hewan di Hari Raya Idul Adha? Kira-kira hewan apa aja yang biasa disembelih di Hari Raya Idul Adha? Kemudian nomor 4, kapan kita memperingati Hari Tasyrik? Hari Tasyrik itu hari apa? Tadi di awal-awal sudah Ustadz jelaskan ya, Hari Tasyrik. Kalian bisa isi di sini, Hari Tasyrik tanggal berapa. Oke. Terakhir nomor 5, susunlah lafal berikut agar menjadi ayat yang sempurna. Nah, ini kan ada ayat di sini yang sengaja diacak ya. Kira-kira susunannya di dalam surat Al-Kautsar yang sudah kalian hafalkan kemarin apa? Ya. Sudah selesai dari ROM 1 nomor 1 sampai 10, ROM 2 nomor 1 sampai 5. Coba diperiksa lagi, barangkali ada jawaban yang kurang tepat atau kalian masih ragu-ragu. Semuanya ingat ditulis di buku tulis yang sudah dibagikan kemarin. Kemudian nanti ada waktunya untuk dikumpulkan ke Ustadz Umam. Nanti Ustadz kabari lagi, insya Allah. Sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Selamat mengerjakan. Semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.